Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah saudara-saudaraku semua, kita lanjutkan lagi ya pembahasan Sirah Nabawiyah, yang dimana pembahasan ini saya nukil dari kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti ya. Dan pada kali ini saya akan membahas pada bab 3 ya, yaitu mengenai subjudulnya Jahiliyah dan sisa-sisa Hanafiyah ya. Nah ini menarik ya, menarik. Kenapa? Karena sering sekali ada beberapa orang ya, atau mungkin golongan yang menganggap Hanafiyah itu adalah agama ya, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah banyak dibahas oleh para ustadz kita ya, bahwa Hanafiyah itu bukanlah agama ya. Hanafiyah itu adalah sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yaitu sifatnya lurus ya, atau sifatnya itu beliau membawa tauhidullah gitu ya. Nah inilah yang dinamakan Hanafiyah atau Hanifiyah ya. Nah Hanafiyah atau Hanifiyah ini yaitu sifat lurus, itu sifat yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam membawa agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam ya, tidak membawa agama yang lain. Mungkin kalau secara syariat mungkin ada perbedaan ya, tapi lagi-lagi ya saudara-saudaraku semua, bahwa syariat-syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum ya sebelum siapa? Sebelum Nabi Muhammad SAW itu ditutup karena telah disempurnakan oleh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya. Nah ini dijelaskan ya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahimah huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza ya, yang mafhumnya, dan berjihadlah ya pada jalan Allah ya dengan jihad yang sebenar-benarnya ya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agamamu itu ya suatu kesempitan. Ikutilah agama atau milah orang tuamu Ibrahim, itu maksudnya adalah agama Islam ya. Dialah Allah yang telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Jadi dari dahulu itu memang namanya adalah orang-orang muslim atau orang Islam ya, bukan yang lainnya ya. Nah dalam Quran surat Ali Imran ayat 95 ya, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman yang mana mafhumnya, katakanlah benar apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim ya, yang lurus hanif, maksudnya sifatnya ya, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik ya. Jadi di sini jelas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu membawa agama yang lurus ya. Nah lalu bagaimana ya di Mekah ini ya, atau bangsa Arab ketika itu ya, ini mereka mewarisi agama Islam ya, syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya.
Dan mereka ini mewarisi syariat tersebut ya, atau milah tersebut ya, dan manhaj tersebut ya, yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mereka mematuhi beberapa ajaran-ajarannya, dan juga mulai juga ada yang ditinggalkan ya, karena memang jangka waktunya cukup lumayan lama ya, dari Nabi Ismail alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW ya, itu bahkan jangankan Nabi Ismail ya, Nabi Isa alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW itu aja sekitar 500 tahun ya. Nah ini jadi beberapa kurun waktu ya setelah diutusnya Nabi Ismail alaihissalam ya, dalam kitab ini ya yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramad Al-Buti ya. Ini menarik ya. Nah ini pada bab ini ya, jahiliyah dan sisa Hanifiyah. Nah jadi dulunya ya, bangsa Arab itu menjalankan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja tadi ya, ada kurun waktu yang mereka mulai pudar ya. Terlebih lagi adanya seorang tokoh ya, seorang tokoh yang bernama Luhai bin Qam'ah ya. Nah, Amr bin Luhai ya bin Qam'ah. Nah, Amr bin Luhai bin Qam'ah ini adalah orang yang pertama kali yang membawa berhala ke dalam Ka'bah. Oleh karena itulah saudara-saudaraku semua, ketika kita pernah menonton film ya Arisalah, atau mungkin film yang terakhir itu tahun 2012 ya, itu film Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Itu kita mungkin suka bertanya-tanya ya, kenapa kok orang Arab walaupun mereka saat itu masih jahiliyah gitu ya, atau maksudnya ketika itu mereka masih belum menerima Islam ya, mereka itu sudah mengatakan Allah juga gitu, walaupun bercampur baur dengan yang lainnya gitu ya, ada Lat, Uzza dan sebagainya macamnya ya, Hubal dan itu ya, berhala-berhala itu ya. Tapi di samping itu mereka juga mengatakan Allah juga gitu ya. Nah inilah yang menjadi jawabannya ya. Ya karena memang dari awalnya itu mereka adalah orang-orang yang mewarisi syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Hanya saja dalam kurun waktu itu mulai ada godaan-godaan ya, guncangan-guncangan kemusyrikan ya. Seiring waktu itu mereka mulai menipis keimanannya ya. Ditambah lagi ada salah seorang yang namanya Amr bin Luhai bin Qam'ah yang membawa berhala. Kenapa sih ada Amr bin Luhai bin Qam'ah ini? Ya banyak sekali hikmahnya ya sebenarnya teman-teman ya. Jadi gini, di buku ini juga dinyatakan ya, tapi kayak bukan di bab ini ya. Jadi Ka'bah itu adalah pusat dari ibadah seluruh umat manusia. Bahkan orang Yahudi, orang Nasrani pun ya ketika itu mereka juga naik haji juga ya pada saat itu ya. Nah, ini salah satu hikmahnya ya, tapi ini juga salah satu yang menyebabkan kemerosotan moral juga ya di di Mekah ya. Nah, ketika ada berhala masuk ya, yang pertama kali dibawa oleh Amr bin Luhai bin Qam'ah ini ya, itu orang-orang Yahudi ya, mereka ini sebenarnya orang-orang yang ketika itu memang dalam tanda petik masih menjaga tauhid juga ya, tauhidullah gitu ya. Nah, mereka melihat ini Ka'bah sudah nggak suci lagi gitu ya, karena sudah ada berhala, sehingga mereka pun akhirnya meninggalkan ibadah haji ya, meninggalkan ibadah haji. Nah, ketika itulah ya orang Yahudi mulai tidak lagi menunaikan ibadah haji. Nah, ini salah satu hikmah ya. Tapi ada juga menjadi fitnah juga ya, yaitu Ka'bah mulai dimasuki oleh berhala-berhala ya. Dimasuki oleh berhala-berhala. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya tadi menipisnya keimanan ya.
Mungkin kalau dulu ya berhalanya berupa fisik gitu ya, berupa wujud gitu ya, ada wujudnya ya ketika dulu. Kalau sekarang ini berhala-berhala ini sudah tidak berwujud lagi nih ya. Seperti apa contoh misalkan ria, hawa nafsu itu berhala ya, yang merasuki hati seseorang ketika keimanannya mulai menipis ya, ketika keimanannya mulai menipis, ketika imannya sudah mulai turun ya, mulailah itu ada berhala-berhala itu ya, ingin disanjung, ujub ya, ingin dipuji orang ya. Nah, itu adalah berhala-berhala tuh ya, ketika keimanan kita mulai menipis ya. Di lain pihak juga ya, ketika seorang itu dia mulai hilang jati diri kemuslimannya, keislamannya ya. Nah, di saat itulah dia juga mulai silau dengan peradaban-peradaban selain dari agamanya ya. Ya, contoh kayak zaman sekarang inilah ya. Jadi itu kita sebenarnya sama aja ya. Ketika zaman jahiliyah dulu dengan sekarang, ketika keimanannya itu menipis atau turun ya. Ya sama ya, walaupun sekarang mungkin ada gadget, ada apa itu ya, alat komunikasi yang canggih dan sebagainya macamnya itu. Tapi kalau keimanannya itu turun ya sama gitu loh. Jadi kehilangan jati diri ya, terus merasa minder dengan agamanya sendiri ya, dan akhirnya seperti itulah, melihat wow kayaknya yang di luar itu bagus banget gitu ya, padahal ya kita bisa lihat dan kita bisa sadari bahwa itu hanyalah tampilan-tampilan fisik ya. Peradaban-peradaban barat itu ya, yang kapitalis itu ya, itu hanyalah penampilan-penampilan fisik ya, tapi dia tidak melihat bagaimana substantifnya, tidak melihat bagaimana moralnya, yang jadi tokohnya itu moralnya benar apa enggak gitu ya. Terus juga akhlaknya ya, terus juga banyak lah ya yang sifat-sifatnya tuh tidak material atau tidak terlihat ya. Nah, di sini ya mulai ada semacam masukan berhala itu ya, dari Amr bin Luhai bin Qam'ah ya. Karena memang dari awalnya penduduk Mekah itu ya, mereka adalah orang-orang pewaris agama atau syariat ya, syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di sini dijelaskan juga ya. Ini ada sebuah hadis ya, bahwa Rasulullah SAW ini mengatakan bahwa Aksam bin Jun al-Khuzai ya, ini secara fisiknya katanya mirip Amr bin Luhai bin Qam'ah, sehingga beliau pun menyampaikannya kepada Aksam, wahai Aksam, aku melihat Amr bin Luhai bin Qam'ah ini dalam neraka ini disiksa gitu ya. Dan aku melihat fisiknya itu yang paling mirip dengan Aksam ya. Dan sahabat Aksam radhiyallahu anhu ini pun bertanya, ya Rasulullah, apakah itu membahayakanku ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, tidak Aksam, selama engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membahayakanmu. Jadi memang terkadang ya teman-teman ya, saudara-saudaraku semua ya, kita mungkin ada yang mukanya mirip-mirip dengan orang-orang non-Islam ya, tapi itu semua tidak akan membahayakan kita kalau kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini ada juga sedikit cerita ya tentang Amr bin Luhai ya. Nah, jadi Amr bin Luhai ini dia pertama kali itu dia sedang berjalan di luar Mekah ya, ibaratnya lagi jalan-jalan lah gitu. Lalu dia ketemu dengan suatu bangsa yang ketika itu bangsa atau masyarakat itu sedang menyembah patung ya, menyembah patung. Nah, terus dia bertanya, apa yang kalian sembah? Kata si Amr bin Luhai bin Qam'ah ini, sesungguhnya kami menyembah Tuhan-Tuhan kami gitu ya, sembahan kami. Ketika kami minta hujan dikasih hujan, ketika kami minta panas kasih panas, segala macamnya gitu ya. Terus si Amr bin Luhai ini ya, dia merasa terkagum-kagum, wah
keren tuh gitu kan kalau bahasa kita gitu ya. Nah, akhirnya si Amr bin Luhai bin Qam'ah ini bilang, kalau gitu boleh saya minta satu gitu ya. Maka dikasihlah yang paling besar, itu Hubal ya. Nah itulah ya pertama kali ini ya, berhala-berhala ya. Nah itu salah satunya ya. Nah lalu bagaimana dengan syariat-syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang mereka ubah ya. Nah diantaranya adalah kalimat talbiyah ya. Nah ini mereka ubah ini kalimat talbiyah ya oleh orang-orang jahiliyah ini ya. Nah mereka ubah nih. Salah satu contohnya di sini disebutkan bahwa orang-orang jahiliyah ini mereka mengubah ya kalimat talbiyah ini ya menjadi labaik Allahumma labaik la syarikalah ya. Nah, terus apa nih? Illa syarikun huwalaka tamlikuhu wa malak. Ini ditambahin ya sama orang-orang jahiliyah ketika itu. Yang artinya ya, aku sambut seruanmu ya Allah ya. Aku sambut seruanmu, tiada sekutu kecuali sekutu yang memang pantas. Nah ini ya, bagimu dan engkau dan dia miliki. Nah ini diubah ya. Jadi ini teman-teman, saudara-saudaraku semua ya. Jadi ketika seorang itu tidak dituntun oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berinovasi tentang ibadah gitu. Ya, karena itulah beribadah itu sesuatu yang harus ada tuntunannya. Ya, ada pedomannya agar apa? Tidak liar ya, agar kita ini menjadi sesuai dan seragam gitu ya. Nah, ini ya gini deh ya. Ketika kita mencintai seseorang ya, misalkan yang laki-laki mencintai wanita istrinya gitu ya, terus istrinya bilang gini ya, minta tolong beliin mie ayam gitu ya. Minta tolong beliin mie ayam dong, tapi mie ayamnya maunya yang di sana gitu ya. Nah, nggak mau yang tempat lain gitu kan, karena cintanya kita gitu ya. Akhirnya kita beliinlah mie ayam yang sesuai dengan permintaannya. Itulah ya. Sama ya. Jadi ketika kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah ya sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, maka kita laksanakan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak berinovasi ya kan. Sama nih ketika kita mungkin kalau yang udah berkeluarga ya, sama istri gitu ya. Istri minta beliin mie ayamnya yang khusus yang di sana gitu kan. Terus kita beliin yang tempat lain ya. Nah pasti istri kita akan kecewa gitu kan. Itunya istri ya kan. Nah bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala ya, suruh sholat ya kan. Nah tapi bukannya sholat cuma eling doang. Nah pasti Allah kecewa ya kan. Nah, disuruh sholat cuman eling aja, yang penting kan eling, yang penting kan ingat. Enggak, bukan begitu ya saudara-saudaraku semua ya. Jadi apa yang diperintahkan itulah yang dilakukan gitu ya. Bukan sekreatif kita, bukan. Dalam ibadah itu ya sesuai dengan perintah Allah ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin nanti kita lanjutkan lagi ini ya tentang ini menarik ini ya, tentang sisa-sisa Hanafiyah ini ya, yang pastinya di Mekah ya itu memang sudah pernah ada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang mana mereka telah menyampaikan wahyu juga kepada penduduk Mekah ketika itu ya, tapi lambat laun mereka pun terguncang keimanannya dan akhirnya tersesat juga ya. Oke, kita lanjutkan nanti. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.